Untuk masuk ke menu CRM atau ke modul CRM, di sini kita klik CRM, kemudian kita akan masuk ke halaman utama di dalam modul CRM. Halaman pertamanya seperti ini ya, masih kosong. Kemudian tentu saja yang namanya Customer Relationship Management, kita harus terlebih dahulu mengisi data customers. Kita ambil dari menu sales, kemudian ke submenu customers. Di sini sudah ada satu, ini adalah user aktif ya. Jadi ini memang tidak bisa dihapus, sehingga jika ini memang tidak dipakai, maka sebaiknya kita abaikan saja. Kemudian kita menambahkan customer baru. Di sini terdapat dua pilihan antara customer individu atau perorangan, dan juga terdapat customer berupa company atau perusahaan. Di sini saya ambil salah satu contoh customer perusahaan, yaitu PT ABC Goods. Kemudian kita isi data customernya, alamat, NPWP, nomor telepon misalnya. Ini bisa dilengkapi sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian untuk menambahkan customer baru, kita klik lagi tadi dari new, kemudian kita isi lagi. Ini contohnya data customer, kemudian kita input lagi, boleh berupa data customer individu atau customer perusahaan. Nah, di sini saya sudah mengisi beberapa customer, yang mana semuanya adalah badan usaha ya, perusahaan, bukan perorangan. Di sini ada beberapa contoh, ini hanya contoh, ada FTI Inteko, Bank Sugiri, Eureka Software, Kuara Jahara, ABC Goods, Bunga Teratai, Maksimal Asuransi, Sinar Karya. Nah, kemudian setelah mengisi customer, lanjut ke pipeline. Di sini kita klik tombol new, kemudian kita memilih customernya dari daftar yang sudah ada, atau bisa juga menuliskan untuk yang belum terdapat di data customer. Jadi di sini kita pilih misalnya Kuala Jahara. Kuala Jahara di sini opportunity-nya saya tulis misalnya penawaran aplikasi pos. Ini untuk contoh saja ya. Kemudian expected revenue atau kira-kira prospek dalam rupiah yang bisa didapatkan misalnya 10 juta. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini sudah muncul di pipeline baru
yaitu penawaran aplikasi POS untuk Kuala Zahara dengan nilai prospek sekitar 10 juta rupiah. Kemudian begitu juga kita tambahkan lagi. Oke, di sini saya sudah menambahkan beberapa pipeline baru atau rencana CRM baru. Dari yang pertama tadi di sini ada penawaran aplikasi POS dengan nilai prospek 10 juta rupiah ke customernya Kuala Zahara. Kemudian ada aplikasi keamanan perbankan ke Bank Sugiri dengan nilai prospek 35 juta. Kemudian ada juga Kite Inventory, ada juga aplikasi HR, CRM, aplikasi HR, Simprojakon, juga ke perusahaan yang sama seperti sebelumnya Kuala Zahara. Jadi bisa dalam satu customer atau satu perusahaan customer tersebut bisa kita membuat beberapa prospek. Nah, di sini di awal Odo dia sudah membuat di awal 4 tahap. Ya, 4 tahapan untuk CRM, mulai dari new, kemudian qualified, proposition, dan one. Ini bisa kita ubah atau kita tambah atau kita kurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini ini saya ganti, di sini saya akan membuat presentationnya. Kemudian di sini saya ganti negosiasi ya. One-nya saya hapus dulu. Dan kemudian saya tambahkan tahap baru kontrak. Saya tambahkan ini sebagai tahap akhir. Nah, misalnya dari dari penawaran aplikasi POS yang tadi, kemudian kita tinggal seret aja misalnya ke qualified, maka nilai prospek dari tahap qualified sudah masuk sekitar 10 juta. Kemudian misalnya yang kita inventory, kita pindahkan ke qualified. Kemudian aplikasi CRM kita tambahkan lagi. Nah, ini akan otomatis nilai prospeknya akan bertambah. Kemudian modul bea cukai report, kemudian Simprojakon. Nah, ini tinggal diseret aja, drop drag ke tahap-tahap selanjutnya. Misalnya setelah dari tahap kualifikasi, kita masuk ke tahap presentasi. Misalnya penawaran aplikasi Simprojakon pada saat ini sudah berada di tahap presentasi. Begitu selanjutnya ke tahap negosiasi, begitu selanjutnya ke tahap kontrak, seperti itu. Kemudian dari aplikasi HR ini untuk PT Bunga Teratai saya pindahkan ke qualified. Nah, ini tinggal kita seret aja berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan pada prospek penawaran tersebut. Misalnya lagi kita inventory saat ini sudah berada di tahap presentasi. Nah, dengan ini tentu akan memudahkan kita untuk mengetahui prospek-prospek customer yang mana yang saat ini sedang dijalankan dan sudah sampai tahap mana prospek tersebut. Nah, data-data penawaran ini atau data prospek CRM ini setelah kita klik, jika kita klik kemudian kita bisa melengkapi data-data penawaran tersebut. Misalnya seperti ada nama perusahaan, email, nomor telepon. Ini tentu diambil dari data customer ya, tadi yang ada di sini di customer. Kemudian salesperson, ini seharusnya adalah data sales yang diambil dari data karyawan. Tapi karena agar bisa terintegrasi, maka data sales tersebut harus dimasukkan sebagai user aktif di akun Odo atau di aplikasi Odo ini. Jadi karena dia hanya ada satu user di sini, yaitu saya sendiri, sehingga tidak muncul ya salesnya. Kemudian di sini kita menambahkan deadline misalnya seperti itu, expected closing
Misalnya kita anggap ini deadline-nya di tanggal 30 April seperti itu. Nah, ini tanda bintang ini untuk priority dari penawaran kita, priority dari prospek yang sedang dikerjakan. Misalnya bisa bintang 1, bintang 2, bintang 3 untuk priority-nya. Kemudian bisa juga menambahkan tag atau informasi-informasi yang lain seperti nama kontak personnya dan posisinya. Misalnya untuk penawaran aplikasi kita inventory ini di PT Bunga Teratai, kita kontaknya adalah dengan atau penanggung jawabnya gitu ya, PIC-nya misalnya dengan Bapak Didi, dan beliau misalnya sebagai manajer produksi, contoh. Ini misalnya dia manajer ekspor impor di PT Bunga Teratai, kira-kira seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan informasi lainnya seperti ini disesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah mengisi data melengkapi dan sudah cukup, maka kita bisa save manual walaupun dia sudah tersimpan otomatis setelah kita menginput. Nah, ini untuk memastikan lagi kita bisa klik save manually. Untuk menghapus kita tinggal klik delete. Untuk mengubah warna misalnya untuk memudahkan kita dalam memanage atau mengelola data-data penawaran ini, kita bisa menggunakan warna-warna untuk memisahkan sesuai kebutuhan lah. Misalnya ini warna orange seperti apa, warna biru seperti apa. Terus ada warna merah juga misalnya seperti apa. Itu bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya lakukan dalam uji coba modul CRM dan modul HR yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Demikian tugas saya dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.